Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai ayat ke-25. Dan saya sudah siapkan semua di dalam PowerPoint ini. Kita mengikuti ayat demi ayat yang ada, yang tampil di layar. Saudara bisa lihat bersama-sama. Tema firman Tuhan hari ini berbicara tentang keputusan manusia rohani. Saudara, firman Tuhan berkata demikian dalam Matius pasal 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hal ini dikonfirmasi ya. Apa yang ditulis Matius pasal 1 ayat 18 tentang Maria yang dalam posisi bertunangan dengan Yusuf, yang adalah seorang wanita belum dinikahi oleh Yusuf, ditekankan dan sangat jelas di Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 27. Kita baca, lihat, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Nah, jadi di dalam firman Tuhan Lukas kita melihat betapa menentukannya apa yang kita baca semakin jelas. Saudara, karena di dalam Lukas kita melihat bukan hanya dimensi ya di manusia saja, tetapi ada satu dimensi perkara ilahi. Bahwa di sana ternyata di surga sana Allah menyuruh malaikat Gabriel, saudara, pergi ya. Yang disuruhnya malaikat yang disuruh adalah Gabriel ya, dan disuruhnya ke satu alamat jelas, ke kota Galilea bernama Nazaret jelas. Lalu kepada siapa? Kepada seorang yang ditulis dengan jelas perawan. Ya, ditekankan Alkitab, perawan, ya, bertunangan dengan seorang bernama Yusuf. Nah, saudara, jadi di Matius pasal 1 ayat 18 yang dimana pasal yang menjadi perenungan kita sangat jelas ketika kita melihat bahwa kata bertunangan itu ditegaskan wanita tersebut Maria masih perawan, masih perawan. Nah, kita tahu di dalam proses di zaman di mana Yusuf bertunangan itu artinya belum satu rumah, tetapi sudah terikat ya di dalam sebuah komitmen, janji. Nah, tentu kita tahu bahwa Yusuf pasti sangat gentar, sangat pupus harapannya ketika mendengar bahwa seorang Maria yang dia sudah ikat pertunangan ternyata hamil. Hancur apa yang menjadi harapannya, terpukul sekali hatinya, sangat mengalami satu kondisi yang tidak mudah untuk dipercaya. Sebagai seorang pria yang begitu tulus hati, dikatakan di Matius pasal 1 ayat 19, Yusuf orang tulus hati. Yusuf tentu mengalami masa yang begitu kelam dalam kehidupannya. Bagaimana dia bisa menyangka bahwa Maria yang jelas-jelas tahu akan tindak tanduknya dia, Maria yang menjalani masa pertunangan dengan dia, tentu sangat tahu bagaimana Yusuf bersikap. Sebaliknya, Yusuf harus menerima kabar bahwa Maria hamil. Sebagai pria, tentu itu berita seperti halilintar di siang hari bolong yang menghantam dirinya. Sesuatu yang begitu mengejutkan, menggentarkan akan kehidupan Yusuf. Bagaimana dia melihat sesuatu yang muram di depan dia. Berita ini mendatangkan sebuah kondisi yang sangat menyedihkan tentu bagi Yusuf. Maka tidak heran di Matius pasal 1 ayat 19 dikatakan demikian. Karena Yusuf suaminya
seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya. Saudara, lihat, saya berikan warna, saya berikan penekanan tulus hati, tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Apa yang dilakukan Yusuf? Yang bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Nah, Yusuf adalah seorang yang begitu luar biasa dalam keputusan ini. Kenapa? Karena sebenarnya Yusuf dengan diam-diam menceraikan, tidak mau mencemarkan nama istrinya, dia sudah melindungi keselamatan istrinya. Karena di perjanjian lama dikatakan demikian, Ulangan pasal 22 ayat 23 sampai dengan 24. Apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan yang sudah bertunangan. Nah, ini kategori yang dimana kita lihat kondisi Yusuf, ya kan, bertunangan, belum menikah. Nah, ini yang disebut Alkitab. Apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan sudah bertunangan, jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia, maka haruslah mereka keduanya kamu bawa keluar pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan batu sehingga mati gadis itu. Karena walaupun di kota ia tidak berteriak-teriak, dan laki-laki itu karena ia telah memperkosa istri sesamanya manusia. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Jadi, saudara, Alkitab mengatakan karena ia telah memperkosa istri sesama manusia. Lah, di atas dikatakan bertunangan. Masih perawan. Apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan sudah bertunangan. Tapi di dalam ayat 24 dikatakan karena ia telah memperkosa istri sesamanya. Jadi, di dalam hukum di Israel, seseorang pria dan wanita yang bertunangan itu tinggal, memang pisah rumah. Kalau udah diperistri, maka dia harus pindah rumah ke rumah suaminya. Tetapi dalam posisi yang tidak serumah, bertunangan, itu sudah dianggap sebagai suami istri. Maka yang saudara lihat di dalam Ulangan pasal 22 ini, kalau ada seorang gadis diperkosa di kota, dia tidak berteriak, dianggap berarti dia juga setuju perbuatan itu. Gadis itu harus mati. Nah, dalam kasus Yusuf, kita tahu bahwa Yusuf tahu hukum ini. Kalau dia mengumumkan, menceraikan, bahkan dia tidak berkata menceraikan pun, orang bisa melihat Maria perutnya semakin besar. Nah, dalam keadaan bertunangan, tidak satu rumah, ya, kalau bertunangan masih bisa rumah, maka Maria kalau tidak segera diambil menjadi istri oleh Yusuf, nah, tentu kehamilannya semakin bulan semakin membesar. Tetangga-tetangga semua akan tahu dan tuduhannya adalah jelas berzina, hukumannya mati. Maka yang terjadi, Yusuf segera mengambil keputusan menceraikannya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dan diam-diam. Saudara, kita tahu bahwa ini adalah sebuah perbuatan yang tulus dari Yusuf. Seorang yang tidak mau mencemarkan Maria. Karena sebenarnya kalau sudah menikah pun, hukum di Israel, seseorang yang sudah menikah pun, kalau kedapatan pria tidak menyukai pun, itu bisa diceraikan, saudara. Ya, dikatakan di Ulangan pasal 24 ayat 1, apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, ya, dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu, sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya, maka ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu. Sesudah itu menyuruh dia pergi dari rumahnya. Nah, kebenaran ini, ya, hal ini mengungkapkan bahwa Yusuf benar-benar melindungi, bertindak dengan tepat. Bahkan seorang pria yang begitu berkuasa luar biasa di zaman perjanjian lama, dalam pernikahan pun bisa menulis surat cerai, menyuruh perempuan pergi. Yusuf pun sudah melakukan tindakan yang preventif. Nah, apa yang kita pelajari? Bahwa keputusan Yusuf itu yang jelas, kalau kita lihat, dia diam-diam mau menceraikan, dia tidak mau mencemarkan. Yusuf itu belum mengetahui rencana Allah. Nah, kalau kita lihat Matius pasal 1 ayat 20, ayat ini berbicara tentang bagaimana Yusuf belum mengetahui rencana Allah sebenarnya. Saya bacakan Matius pasal 1 ayat 20. Tetapi
ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Nah, saya garis bawahi dan kasih warna di situ. Saudara lihat, Yusuf ya mempertimbangkan maksud itu. Nah, saudara, pada waktu dia mempertimbangkan, Yusuf belum tahu. Yusuf jelas belum mengetahui rencana Allah. Nah, saudara, makanya dia mempertimbangkan maksud itu. Nah, bagaimana setelah Yusuf mengetahui rencana Allah? Bagaimana ketika malaikat Tuhan sudah menampakkan diri dalam mimpi kepada Yusuf dan berkata bahwa jangan takut ambil Maria sebagai istrimu. Yusuf, engkau harus tahu bahwa anak di dalam kandungan Maria itu dari Roh Kudus. Nah, saudara, di titik ini Yusuf harus memutuskan. Soalnya di titik ini Yusuf harus mengambil keputusan. Keputusan tunduk kepada rencana Allah atau keputusan untuk memuaskan dan menyenangkan keinginan daging. Saudara, tadi saya katakan bahwa perasaan Yusuf tentu bergejolak. Pikiran Yusuf penuh dengan kekacauan yang luar biasa. Karena bagi dia bagaimanapun yang namanya hamil, itu jelas Maria pasti selingkuh. Pasti ada pria lain. Karena satu-satunya kejadian di dunia dari sejak Adam dan Hawa bahkan sampai hari ini, wanita yang hamil tanpa terjadi daripada sperma pria itu nggak mungkin bagi Yusuf. Maka kacaunya luar biasa dalam mengambil keputusan itu begitu tidak mudah bagi Yusuf. Dia tulus, benar, dia ingin menceraikan diam-diam, dan bahkan dia mempertimbangkan itu begitu luar biasa. Saudara, sampai dalam pertimbangan itu tentu adalah gejolak seorang pria yang tidak mudah untuk menerima itu. Daging, kemarahan, kekecewaan, perasaan hati yang dikhianati, perasaan hati yang tidak bisa lagi mempercayai Maria. Tapi sekarang semua itu, kekecewaan, kemarahan, pengkhianatan, merasakan segala sesuatu kepahitan, itu diperhadapkan dengan sebuah berita, yang dimana berita itu dibawa malaikat, sebuah keputusan ilahi, sebuah rancangan kekal, sebuah keputusan Allah yang dimana sudah disampaikan malaikat. Maria itu hamil dari Roh Kudus. Jangan takut, ambil dia menjadi istri. Nah, sekarang saudara yang terkasih Tuhan, apa yang harus dilakukan? Mengikuti keinginan daging manusia jasmani atau mengikuti keputusan ilahi, keputusan Tuhan? Nah, ini yang saya beri tema di khotbah hari ini, renungan hari ini, yaitu keputusan manusia rohani. Saudara, manusia rohani ketika diperhadapkan manusia jasmani pasti berbeda. Manusia jasmani tidak mungkin bisa percaya bahwa Maria itu hamil karena Roh Kudus. Manusia duniawi tidak mungkin bisa tunduk pada sesuatu yang dimana daging disuruh mati, disuruh mengampuni, menyangkal keinginan daging, bahkan sebagai seorang pria menerima pacar yang hamil. Keinginan manusia duniawi tidak mungkin bisa taat ketika melihat seorang wanita mengkhianati dia. Tetapi apa yang terjadi? Dikatakan, saudara, kalau kita baca ya, manusia rohani, ya, ungkapan manusia rohani di 1 Korintus pasal 2 ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Itu manusia duniawi, nggak bisa terima dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Nah, saudara, jadi kejadian pada Maria hanya bisa dinilai dengan secara rohani. Tapi kalau secara duniawi, Yusuf pasti tolak. Nah, kita lihat keputusan Yusuf apa. Yusuf manusia rohani apa duniawi? Matius pasal 1 ayat 24 bilang begini. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan. Artinya Yusuf mengambil keputusan untuk tunduk pada rencana Allah, untuk taat pada kehendak Tuhan. Yusuf manusia rohani. Yusuf mengambil keputusan yang luar biasa.
Dia tidak mengikuti manusia duniawinya, bukan kedagingan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini untuk menutup ini, saya ingin mengingatkan kita. Banyak orang rindu dipakai oleh Allah. Kita bersyukur, kita senang. Siapa yang tidak senang kalau dipakai sebagai alat untuk menggenapi rencana Tuhan? Tetapi saudara ingat, ketika kita dipakai Allah sebagai alat untuk menggenapi rencana Tuhan, seringkali itu terdengar indah di telinga. Tapi sesungguhnya saudara, saya mau katakan, berat untuk dijalankan. Saudara, kenapa? Karena ketika kita dipakai untuk menggenapkan rencana Tuhan, kita harus mengorbankan hasrat kita. Kita harus mengorbankan harapan kita. Saudara, kita harus mengorbankan ambisi kita. Kadang kita harus korbankan kesenangan. Kadang kita harus berkata, daging saya gak mungkin menyenangkan kamu. Saudara, manusia kedagingan menuntut kadang kesenangan, kenikmatan. Saudara, ada pengorbanan ketika bicara kehendak Allah. Korban waktu, korban bahkan perasaan. Bahkan mungkin kita merasa bahwa harga diri kita pun ikut dirampas, saudara. Tetapi itu yang terjadi dengan contoh dan teladan Yusuf. Kalau kita lihat keputusan Yusuf, keputusan manusia rohani, dia korbankan perasaannya. Saudara, kalau laki-laki lain tahu pada waktu itu betapa bodohnya Yusuf, akan dikatakan. Saudara, betapa Yusuf harus mengorbankan harapan dia yang dalam pernikahan mengundang tetangga semua, nggak terjadi, saudara. Saudara, Yusuf harus bahkan hidup dalam pelarian ketika membawa bayinya yang akan dibunuh. Ada banyak hal yang terbongkar dalam kehidupan Yusuf, yang rencana-rencana yang indah di depan itu ternyata gugur semuanya. Tapi hari ini saya mau sampaikan kepada kita semua, ketika kita berkeputusan untuk doa bersama, mencari Tuhan, bergaul dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, kita mengambil keputusan untuk mengenal dimensi ilahi, hidup menyenangkan Tuhan. Kita mengambil keputusan membangunkan diri kita lebih daripada fajar, untuk berdoa, untuk rajin baca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, menyembah Tuhan. Saudara, kita mau dipakai untuk menggenapkan rencana Allah. Kita sedang mematikan kedagingan kita. Kita sedang mengambil keputusan untuk hidup sebagai manusia rohani. Dan saudara, saya mau berkata, Yusuf, kalau kita lihat Matius pasal 1 ayat 25, benar-benar mematikan kedagingan. Saudara tahu apa yang dikatakan di situ? Ketika dia mengambil Maria menjadi istrinya, berarti Maria tidak lagi beda rumah, tinggal bersama dengan dia, sudah bersama-sama. Tetapi sekalipun sudah bersama-sama, jadi statusnya bukan bertunangan, Yusuf akhirnya menuruti perintah Tuhan, kehendak Tuhan. Dia ambil Maria menjadi istri. Dan kalau jadi istri, berarti boleh tinggal bersama. Dan dalam tinggal bersama, Alkitab berkata, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Haleluya. So, inilah yang luar biasa. Kita belajar dari Yusuf hari ini. Memasuki masa Natal, saya mengingatkan bahwa kita semua adalah orang-orang yang rindu dipakai oleh Tuhan. Amin. Tetapi ketika kita mau dipakai Tuhan, menjadi alat, menggenapi rencana Allah, menuai jiwa, menjalankan aman agung Tuhan, untuk kita sungguh-sungguh mengambil keputusan, saya mau cari Tuhan, saya mau berdoa, saya mau baca Alkitab lagi, saya mau bersekutu, menyembah dengan sungguh bersama-sama. Puji Tuhan. Tetapi ingat, itu berat. Kenapa berat dijalankan? Ada tantangan. Kita siap harus mengorbankan harapan, mengorbankan ambisi, mengorbankan tidur lebih lama, mengorbankan kenyamanan daging, mengorbankan mungkin banyak hal, bahkan harga diri kita. Siapkah saudara? Saya percaya yang bersama saya mendengar firman Tuhan ini, kita semua di sini adalah orang-orang yang siap menggenapi rencana Allah, siap untuk berkorban, siap untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.